Audio Jungle. Audio Jungle. Di sini saya akan menjelaskan materi statistika dan peluang. Langsung masuk yang pertama, yaitu materi statistika. Sebelum masuk ke materi, kita harus mengetahui apa kompetensi dasarnya. Kompetensi dasar yang harus dicapai dalam pelajaran statistika ini yang pertama yaitu menemukan peluang empirik dari data luaran atau output yang mungkin diperoleh berdasarkan sekelompok data. Yang kedua yaitu melakukan percobaan untuk menemukan peluang empirik dari masalah nyata serta menyajikannya dalam bentuk tabel dan grafik. Slide yang selanjutnya yaitu indikator. Indikator yang harus dicapai yang pertama yaitu menyajikan ruang dan titik sampel dengan cara mendaftar. Yang kedua, menyajikan ruang dan titik sampel dengan diagram batang. Yang ketiga yaitu menyajikan ruang dan titik sampel dengan diagram lingkaran. Dan yang terakhir yaitu menyajikan ruang dan titik sampel dengan tabel. Maaf, ini terbalik. Masuk yang pertama yaitu pengertian statistika. Statistika merupakan ilmu yang mempelajari tentang proses pengumpulan data, menganalisis, menginterpretasikan, kemudian mempresentasikannya dengan berpedoman pada konsep teori probabilitas. Dalam statistika ini terbagi menjadi pengumpulan data, populasi dan sampel, dan yang selanjutnya yang pertama yaitu pengumpulan data. Pengumpulan data itu terbagi menjadi dua, yaitu populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan pengamatan yang menjadi perhatian kita, sedangkan sampel adalah suatu himpunan bagian dari populasi. Misalnya, statistika merupakan salah satu topik dalam pelajaran matematika baik untuk sekolah dasar maupun sekolah lanjutan. Ilmu ini berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data, penyajian data, pengolahan dan menganalisisnya, dan penarikan kesimpulan berdasarkan kumpulan data dan menganalisis yang dilakukan. Sebagai awal kajian, kita harus membicarakan tentang populasi dan sampel. Misalkan, contoh, Fadilah ingin mengetahui berat badan rata-rata bayi pada saat dilahirkan di kota Bandung. Maka himpunan semua bayi yang dilahirkan di kota Bandung dinamakan populasi. Sedangkan himpunan beberapa bayi yang benar-benar dicatat oleh Fadilah dinamakan sampel dari populasi tadi. Untuk mengetahui apakah sepanci gulai sudah cukup bumbunya, seorang ibu biasanya hanya mengambil 1 sendok untuk dicicipi. Kalau ibu itu bijaksana, ia akan mengaduk gulai itu terlebih dahulu sebelum mengambil contoh atau sampel untuk dicicipi. Penarikan sampel dari sepanci gulai untuk mengetahui apakah garamnya kurang atau mericanya terlalu banyak telah umum dilakukan oleh ibu-ibu rumah tangga. Nah, ini merupakan contoh yang baik tentang prinsip-prinsip penarikan sampel. Dalam masalah ini, populasi yang diselidiki adalah sepanci gulai, sedangkan sampel adalah 1 sendok gulai yang terambil. Pengadukan gulai terlebih dahulu sebelum sampel diambil dimaksudkan agar bumbu gulai tersebar merata. Dengan demikian, 1 sendok gulai yang terambil akan mewakili dengan baik seluruh isi panci. Nah, setelah kita mengetahui contoh-contoh yang sudah saya bacakan tadi, itu merupakan contoh dari populasi dan
sampel. Yang kedua yaitu pengumpulan data. Maaf ya, yang tadi itu populasi dan sampel. Dan yang kedua yaitu pengumpulan data. Pengumpulan data ini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu pengamatan atau observasi, yang kedua wawancara, yang ketiga angket, dan yang keempat penyajian data. Nah, pengamatan atau observasi ini misalnya, jika Anda memerlukan keterangan tentang kemampuan siswa kelas 5 dalam pelajaran matematika, maka Anda dapat mengunjungi sekolah-sekolah, melihat siswa belajar matematika di kelas, atau menanyakan nilai pelajaran matematika untuk setiap siswa kepada guru matematika atau kepala sekolah. Yang kedua yaitu wawancara. Wawancara yaitu apabila Anda kurang puas dengan data observasi yang Anda miliki. Untuk mengatasi masalah tersebut, Anda perlu mendatangi seseorang atau beberapa orang untuk mengadakan wawancara. Misalnya, Anda dapat melakukan wawancara kepada kepala sekolah dasar atau mengetahui sampai di mana buku matematika sekolah dasar dipergunakan di sekolahnya, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga yaitu angket. Angket itu untuk memperoleh data yang maksimal. Karena tempat yang ingin dijangkau terlalu jauh, maka Anda dapat membuat angket dan mengirimkannya kepada yang bersangkutan. Akan tetapi, angket itu tidak hanya untuk dijawab oleh orang yang tempatnya jauh. Untuk orang yang tempatnya di dekat pun dapat juga menjawab. Misalnya, jika data atau masalah yang Anda perlukan itu bersifat rahasia, yang diminta keterangan itu banyak jumlahnya, agar pertanyaan-pertanyaan yang diajukan itu lebih terperinci dan lengkap. Nah, jadi penggunaan angket ini bisa digunakan oleh orang yang terdekat, tetapi masalah tersebut atau pertanyaan tersebut itu bersifat rahasia. Dan yang keempat yaitu penyajian data. Sebelum di OLC, sebelum diolah, data yang telah dikumpul perlu diatur, disusun, dan disajikan dalam bentuk yang jelas dan baik. Secara garis besar, terdapat 2 cara penyajian data, yaitu penyajian data dalam bentuk tabel atau daftar, dan penyajian data dalam bentuk diagram atau grafik. Yang ketiga yaitu penyajian data. Penyajian data dalam bentuk tabel atau daftar. Contohnya, 1. Data tunggal tabel atau daftar frekuensi. Contoh, nilai ulangan 35 siswa yaitu 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Yang kedua, data berkelompok, tabel atau daftar distribusi frekuensi. Contoh, tinggi badan 35 mahasiswa yaitu 131 sampai 160 cm. Penyajian data dalam bentuk diagram atau grafik. Yang pertama yaitu diagram batang, kedua diagram garis, yang ketiga diagram lingkaran. Contoh, 1. Hasil dari pengumpulan data 100 orang siswa SMA 1 Banyuwangi berdasarkan olahraga yang digemari diperoleh sebagai berikut. Tetapi ada beberapa catatan penting yang perlu diketahui tentang penyusunan suatu materi, yaitu judul tabel sebaiknya singkat dan jelas sehingga mudah dibaca oleh pembaca. Yang kedua, nilai sebaiknya diurutkan mulai dari yang paling kecil sampai ke yang paling besar. Yang ketiga, yang dimaksud frekuensi adalah banyaknya. Yang selanjutnya yaitu dalam kolom nilai diisi data tunggal yang dikelompokkan seperti yang akan diterangkan berikut ini. Nah, yang selanjutnya ini merupakan data berbentuk tabel, yaitu terdapat nilai ulangan bahasa Indonesia. Nilainya 6, 7, 8, 9, 10 yang tadi itu kita masukkan. Setelah itu frekuensinya yaitu 5,
8, 12, 6, 4. Jadi jumlahnya 35. Jika data berkelompok yaitu tinggi badan tadi kan dari 131 sampai 160. Ini yang bisa kita tulis dengan 131 sampai 135, 136 sampai 140, yaitu dia urutan kali perkalian 5 tetapi dikurang dengan 1. Yang selanjutnya yaitu 141 sampai 145, 146 sampai 150, 151 sampai 155, 156 sampai 160. Nah, frekuensi yang dimiliki yaitu tinggi badan anak dari 131 sampai 135 yaitu 5 orang, 136 sampai 140 itu 7 orang, 141 sampai 145 itu 9 orang, 146 sampai 150 yaitu 6 orang, 151 sampai 155 itu 5 orang, 156 sampai 160 yaitu 3 orang. Jadi jumlah seluruhnya yaitu 35 mahasiswa. Nah, yang selanjutnya ini merupakan penyelesaian dari penyajian data bentuk diagram, penyelesaian dari yang ini, yaitu kita membuat tabel daftar frekuensi, yaitu badminton itu ada banyak olahraga ya. Yang pertama yaitu olahraga badminton dengan banyak 20 orang, sepak bola yaitu 25 orang, berenang 15 orang, bola basket 12 orang, lomba lari 5 orang, bola voli 23 orang. Jadi seluruhnya itu ada 100 orang. Yang selanjutnya yaitu tabel yang disajikan, data yang disajikan dalam bentuk diagram batang. Bisa dilihat ya. Ini badminton itu 20 orang, sepak bola itu 25 orang, berenang itu 15 orang, basket 12 orang, lari yaitu 5 orang, bola voli itu ada 23 orang. Selanjutnya ini data yang dibuat dalam bentuk grafik, bisa dilihat ya titik-titiknya ini. Dan yang selanjutnya yaitu data yang dibuat dalam diagram lingkaran. Namun dalam pembuatan diagram lingkaran ini dengan harus mencari presentasi di setiap masing-masing data, yaitu bisa dilihat ya presentasi jumlah olahraga badminton yaitu 20%, presentasi jumlah olahraga sepak bola yaitu 25%, dan sampai yang bola voli yaitu 23%. Di sini ada contoh lain dalam pembuatan dalam data yang dibuat dalam diagram lingkaran. Contohnya yaitu mengenai jumlah masjid di tiap kelurahan Kecamatan Mekarjaya pada tahun 2008. Di sini ada data yang dibuat dalam bentuk tabel, yaitu ada kelurahan A, jumlah masjidnya ada 15, kelurahan B 19, kelurahan C 23, kelurahan D 17. Jadi jumlah seluruhnya jumlah masjid itu ada 74. Cara penyelesaiannya yaitu untuk membuat diagram lingkaran dari data di atas, pertama-tama kita harus menghitung dulu presentasi jumlah masjid di setiap kelurahan, yaitu
Persentase jumlah masjid di kelurahan A tadi kan 15. 15 per 74 dikali 100% sama dengan 20%. Persentase jumlah masjid di kelurahan B adalah 19 per 74 dikali 100% sama dengan 26%. Persentase jumlah masjid di kelurahan C adalah 23 per 74 dikali 100% sama dengan 31%. Persentase jumlah masjid di kelurahan D adalah 17 per 74 dikali 100% sama dengan 23%. Jadi di setiap pembuatan persentase ini jumlah data dibagi seluruh jumlah data dikali 100%. Setelah itu langkah berikutnya menentukan besar sudut pusat untuk menentukan luas juring-juring yang bersesuaian dengan jumlah masjid di setiap kelurahan di Kecamatan Mekarjaya. Yang pertama yaitu jumlah masjid di kelurahan A 20% dikali karena lingkaran itu ukurannya berjumlah 360 derajat. Jadi setiap kelurahan tadi yang sudah kita presentasikan itu dikali 360 derajat. Jadi pada masing-masing kelurahan tadi, kelurahan A itu 78 derajat, kelurahan B 93,6 derajat, kelurahan C 111,6 derajat, kelurahan D 82,8 derajat. Jadi seperti itu ya. Untuk mencari presentasi dalam diagram lingkaran. Yang selanjutnya yaitu ada tabel distribusi frekuensi dan grafiknya. Istilah-istilah yang dipakai dalam pembuatan tabel distribusi frekuensi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, banyak objek dikumpulkan dalam kelompok-kelompok berbentuk A sampai B yang dinamakan kelas interval. Yang kedua, bilangan-bilangan yang menyatakan beberapa buah data yang terdapat dalam tiap kelas interval berisikan frekuensi atau yang dilambangkan dengan F. Yang ketiga, bilangan-bilangan di sebelah kiri kelas interval dinamakan ujung bawah dan bilangan di sebelah kanannya disebut ujung atas. Dari yang selanjutnya yaitu dari ujung kelas interval ada yang biasa dinamakan batas kelas interval. Yang kelima, dalam perhitungan dari tiap kelas interval biasanya diambil sebuah nilai sebagai wakil kelas yang dinamakan tanda kelas interval. Yang selanjutnya yaitu langkah-langkah untuk membuat tabel distribusi frekuensi berdasarkan sejumlah data yang telah diketahui. Yang pertama yaitu menentukan nilai data terkecil dan nilai data terbesar. Yang kedua, tentukan nilai rentang atau yang disimbolkan dengan huruf R. Seperti contohnya yaitu R sama dengan nilai data terbesar dikurang nilai data terkecil. Yang ketiga, tentukan banyak kelas interval atau dilambangkan dengan K. Banyaknya kelas interval dipilih menurut keperluan, tetapi biasanya diambil paling sedikit 5 kelas dan paling banyak 15 kelas. Cara lain yang cukup bagus untuk digunakan adalah dengan menggunakan aturan Sturges, yaitu K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N, dengan N menyatakan banyak data. Yang D, yang keempat, menentukan panjang kelas interval atau yang dilambangkan dengan P dengan rumus P sama dengan R per K. Jika harga P bernilai bilangan pecahan, maka Anda harus mengambil harga P bernilai bilangan bulat melalui pilihan bilangan yang dihasilkan. Contohnya, P sama dengan 40 per 6 sama 40 dibagi 6 yaitu 6,67. Maka Anda boleh mengambil P6 atau P7. Yang selanjutnya yaitu
Tentukan ujung bawah kelas interval pertama. Ujung bawah kelas interval pertama bisa diambil dari nilai data terkecil atau bisa juga mengambil nilai data yang lebih kecil dari data terkecil. Contoh, misalkan terdapat 40 data sebagai berikut. Bisa dilihat ya, ini ada 86, 78, 57, 81, 89 sampai yang paling ujungnya yaitu 73. Nah, cara penyelesaiannya yang pertama yaitu nilai data terbesarnya kita lihat itu ada 91. Nilai data terkecil yaitu kita lihat terkecil yaitu 50. Banyaknya kelas interval P, K. Itu kita masukkan rumus K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. N-nya itu jumlah seluruh data tersebut yaitu 40. Sama dengan jadi 1 ditambah 3,3 dalam kurung 1,602 sama dengan 6,29. Selanjutnya itu panjang kelas interval. Yang ujung bawah kelas interval pertama diambil nilai data terkecil yaitu 50 dengan mengambil banyak kelas 6, panjang kelas 7 dan dimulai dengan nilai ujung bawah 50, maka didapatkan tabel sebagai berikut. Nah, itu ada nilai 50 sampai 56. Itu ada 3 orang. 57 sampai 63 itu ada 5 orang. 64 sampai 70 itu ada 8 orang. 71 sampai 77 itu ada 13 orang. Dan 78 sampai 84 itu ada 7 orang. 85 sampai 91 itu ada 4 orang. Jadi jumlah seluruhnya itu ada 40. Ada contoh lain lagi yaitu data berikut menunjukkan jumlah suara tentang kegemaran siswa pada mata pelajaran tertentu di suatu kelas. Jika yang menyukai pelajaran matematika ada 8 siswa, maka banyaknya siswa yang menyukai pelajaran bahasa Indonesia adalah, di sini ada diagram. Nah, di sini sudah diketahui bahwa yang menyukai pelajaran bahasa Indonesia itu ada 15%. Ini selanjutnya contoh yang kedua yaitu tabel berikut menunjukkan temperatur rata-rata per bulan dalam derajat Celcius pada tempat A dan B. Bisa dilihat. Buatlah diagram garis untuk data tersebut. Yang ke B, berdasarkan A, pada bulan manakah selisih temperatur antara kedua tempat itu terbesar? Berdasarkan A, pada bulan-bulan berurutan yang manakah selisih temperatur agak tetap? Penyelesaiannya yaitu kita membuat diagram garis. Ini diagram garisnya. Bisa kita lihat bahwa 1 itu ada 24, menunjukkan ke 24. Kedua yaitu 24. Bisa dilihat ya. Nah, berdasarkan A, kita lihat A. Pada bulan manakah selisih temperatur antara kedua tempat itu terbesar? Yaitu di bulan Desember. Bisa kita lihat. Dan berdasarkan A, pada bulan-bulan berurutan yang manakah selisih temperatur agak tetap? Yaitu pada bulan Mei, Juni, dan Juli. Bisa dilihat ya. Audio Jungle.